Saudara-saudara terkasih, para sahabat renungan harian. Hari ini gereja merayakan hari yang istimewa, yakni Hari Raya Semua Orang Kudus. Ada sebagian dari kita yang berpikir bahwa orang kudus yang dimaksudkan adalah santo atau santa yang dalam kalender liturgi gereja dicantumkan perayaannya. Misalnya Santo Fransiskus, Santo Yohanes Salib, Santa Katarina, Santa Teresa Lisieux, dan lain sebagainya. Sedangkan yang namanya tidak dicantumkan dalam liturgi gereja tidak dimasukkan dalam kalangan para kudus. Jadi nama saudara, nama orang tua kita tidak pernah ada di situ, maka tidak termasuk orang kudus. Pandangan seperti ini kiranya kurang tepat. Menjadi kudus bukanlah untuk sekelompok orang atau orang tertentu saja, tetapi untuk semua pengikut Kristus. Dokumen Lumen Gentium mengatakan bahwa semua anggota gereja dipanggil kepada kekudusan. Artinya, semua orang diharapkan menjadi kudus apapun statusnya, entah orang tua, anak-anak atau remaja, karyawan, buruh atau profesional seperti dokter, hakim, jaksa atau imam, bruder, frater, dan suster. Orang kudus dalam kitab Wahyu adalah kumpulan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum, dan bahasa. Mereka adalah yang keluar dari kesusahan besar yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dalam bahasa Injil, orang kudus adalah mereka yang berbahagia karena dicela karena Kristus, dianiaya karena Kristus, dan difitnahkan segala yang jahat juga karena Kristus. Dengan kata lain, menjadi kudus terbuka bagi siapa saja, bagi saudara dan saya, asalkan berani hidup dalam iman, dan mungkin karena iman itu kita mengalami banyak penderitaan, namun tetap bertahan. Untuk menjadi kudus bukan berarti pula hidup seperti santo dan santa yang kita kenal, misalnya dengan mati raga yang kuat, masuk dalam keinginan biara-biara, atau hal-hal lain yang kelihatannya sangat ekstrim. Tidak. Paus Fransiskus mengatakan, menjadi kudus bukanlah dengan menjadi duplikat santo santa, tetapi dengan cara hidup biasa, cara hidup keseharian. Dengan menjalankan kewajiban sebagai orang Kristiani yang baik. Misalnya, seorang ibu dapat menjadi kudus dengan menyediakan makanan yang baik bagi anggota keluarga, dengan mendengarkan keluhan dan cerita anak-anak mereka meskipun mungkin keadaannya sangat lelah. Seorang ayah menjadi kudus karena ia bekerja dengan baik agar keluarganya bisa hidup secara layak. Membantu istrinya yang sedang bekerja keras. Seorang dokter dapat menjadi kudus dengan memeriksa pasien dengan teliti, memberikan resep obat yang tepat, dan tidak membebani pasien. Dengan selalu tersenyum kepada pasien meskipun sangat lelah karena telah menghadapi pasien sedemikian banyak. Dan masih banyak hal-hal lain yang dikerjakan dengan baik karena menghidupi Injil. Merayakan Hari Raya Orang Kudus pada akhirnya mengingatkan kita bahwa kita semua bisa mencapai kekudusan, bisa menjadi orang kudus. Yang dibutuhkan dari kita adalah kesediaan untuk setia menghidupi iman dalam apapun yang kita kerjakan, dalam apapun status hidup kita. Menjadi kudus bukanlah dengan menciptakan suasana atau kewajiban yang rumit-rumit. Tidak, tetapi melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagai orang beriman. Menjadi kudus adalah jalan yang sederhana, jalan keseharian,
jalan yang kita tempuh setiap hari. Tidak ada yang rumit, asalkan kita setia menjalankannya. Tuhan memberkati.